Bab 040. 3 jam berlalu, akhirnya pesta resepsi pernikahan Andira selesai dilangsungkan. Beberapa tamu undangan yang hadir di acara resepsi tersebut mulai berpamitan pulang pada pemilik acara hingga akhirnya meninggalkan keluarga kedua mempelai dan keluarga Vano di sana. "Kemana aku akan membawa Julie?" tanya Vano sambil mengusap kepala Julie yang sudah tertidur di dalam pelukannya saat ini. "Bawa ke kamar penginapan aku saja," balas Kayla. Vano mengangguk. Mengingat statusnya dan Kayla tidak sama seperti dulu, Vano meminta Papa Arslan dan Mama Soraya untuk ikut bersamanya mengantarkan baby Julie pergi ke kamar penginapan Kayla. "Kayla, Mommy tahu kamu masih canggung saat ini. Tapi Mommy minta kamu bisa berdamai dengan keadaan dan jangan lagi menutupi apapun dari Vano. Bagaimanapun juga, dia tidak sepenuhnya bersalah atas permasalahan kalian beberapa tahun lalu," kata Mommy Korla sebelum Kayla pergi mengikuti Vano menuju kamar penginapan Kayla berada. Setelah memindahkan baby Julie ke dalam kamar, Kayla diminta untuk pergi ke kamar Mommy Korla untuk menjawab pertanyaan yang sejak tadi bersarang di kepala Vano dan keluarganya. Mommy Korla pun meminta pada salah satu asisten pribadinya untuk menjaga Julie di kamar selama Kayla berbicara dengan keluarga Vano. "Jadi selama ini kamu berlindung di bawah kekuasaan Adelio. Pantas saja Mama dan Papa begitu sulit untuk menemukan keberadaan kamu," kata Mama Soraya. Wanita itu merasa begitu bodoh karena tidak bisa menembus jangkauan seorang Adelio. Melihat betapa sedihnya hati Mama Soraya setelah mengetahui fakta tersebut, membuat Kayla merasa sedikit bersalah pada Mama Soraya. "Maafin Kayla karena udah buat Mama dan Papa menghabiskan waktu dan tenaga untuk mencari keberadaan Kayla, Mah." Kepala Mama Soraya menggeleng. Dia sama sekali tidak menyalahkan Kayla atas apa yang terjadi. Mama Soraya justru masih menyalahkan Vano karena tidak bisa menjaga keluarganya dengan baik. "Ini semua karena Vano, Kayla. Vano sangat bersalah pada kamu terlepas apapun alasannya dia berbuat seperti itu sama kamu." Pandangan Kayla beralih pada Vano. Dia menatap suaminya itu dengan tatapan tak enak hati karena Vano disalahkan habis-habisan oleh Mama Soraya. "Aku memang bersalah. Tidak ada satu pembelaan pun yang bisa aku lakukan untuk menutupi kesalahanku. Aku sangat minta maaf sama kamu atas kesalahanku di masa lalu." Kayla tertegun. Melihat ketulusan Vano saat meminta maaf kepada dirinya, membuat Kayla tak kuasa untuk menolak permintaan maaf Vano. "Tidak perlu meminta maaf terus-terusan kepadaku. Aku sadar jika aku juga bersalah. Harusnya aku berterima kasih sama kamu karena udah bantu aku di saat aku membutuhkan bantuan saat itu." Vano merasa sangat lega setelah mendengarkan jawaban dari Kayla. Dia pun merasa bersyukur karena memiliki istri seperti Kayla yang sangat baik hatinya. "Mama, bagaimana Mama bisa tahu kalau kepergianku saat itu membawa janin di dalam rahimku?" tanya Kayla penasaran. Pasalnya, Kayla tidak memberitahu siapapun tentang kehamilannya selain Adelio, bahkan Kayla tidak meninggalkan jejak dalam bentuk apapun. Mama Soraya menatap ke arah Vano lebih dulu sebelum menjelaskan hal apakah yang membuatnya begitu yakin jika Kayla sedang mengandung saat itu. Mendengar cerita Mama Soraya, membuat Kayla tertegun. Tak menyangka jika Vano saat itu merasakan efek dari kehamilannya. "Kayla, aku sangat berdosa sama kamu karena udah biarin kamu menanggung semuanya sendiri di saat kamu sedang mengandung Julie. Seharusnya sebagai seorang suami, aku yang bertugas memberikan perhatian penuh dan bantuan sama kamu di saat kamu sedang hamil saat itu." Kayla menggelengkan kepala. Dia sama sekali tidak menyalahkan Vano atas apa yang terjadi kepada dirinya. "Vano, kamu harus ingat jika saat itu kita bukan lagi suami istri. Pernikahan kita sudah selesai saat aku pergi meninggalkan rumah kamu." "Enggak, Kayla. Sampai saat ini kamu masih sah menjadi istri aku secara hukum." "Apa maksud kamu? Bukannya kamu?" Perkataan Kayla terpotong karena Vano dengan cepat memotongnya. "Berkas perceraian kita saat itu ditolak oleh pengadilan. Setelah penolakan itu, aku gak pernah lagi mengajukan perceraian ke pengadilan agama."
Kayla kembali tertegun. Tidak menyangka jika sampai saat ini ia masih berstatus sebagai istri Vano secara hukum. Kayla, sampai kapanpun itu, Mama dan Papa cuma mau kamu yang menjadi menantu kami. Mama dan Papa mohon sama kamu agar kamu bisa kembali menjadi bagian dari keluarga kami. Pinta Mama Soraya penuh harap. Sangat sulit untuk Kayla menjawab permintaan dari Mama Soraya. Banyak pertimbangan yang kini bersarang di benaknya hingga membuat Kayla sangat sulit untuk menjawab permintaan itu. Maafkan aku, Ma. Aku gak bisa jawab untuk saat ini. Tolong berikan aku waktu untuk berpikir, kata Kayla. Mama Soraya menghargai keputusan Kayla. Dia mengerti bagaimana bingung dan bimbangnya Kayla saat ini dan tidak ingin memaksa Kayla untuk menjawab permintaannya secara cepat. Vano pun demikian. Dia tidak ingin terkesan memaksa Kayla hingga membuat wanita itu merasa tidak nyaman berada dekat dengan dirinya. Lebih baik sekarang aku jangan terlalu memaksanya. Masih banyak waktu untuk aku menunggu jawaban dari dirinya, kata Vano dalam hati. Cukup lama berbicara dengan Mama Soraya dan keluarganya, Kayla pun berpamitan untuk kembali ke kamar penginapannya. Dia tidak ingin semakin lama bersama dengan Mama Soraya dan Vano, dan membuat dirinya semakin sulit untuk berkata-kata. Vano, Mama harap kamu bisa mengerti kondisi Kayla saat ini. Bukan hal yang mudah untuk dirinya kembali bersama kamu lagi. Vano menganggukkan kepalanya tanda mengerti dengan perkataan Mama Soraya. Karena urusannya dan Mama Soraya telah selesai, Vano pun berpamitan untuk pulang lebih dulu daripada Mama Soraya dan Papa Arslan. Semoga aja Kayla masih mau memberikan kesempatan kedua buat Vano, kata Papa Arslan penuh harap. Tak berbeda dengan Mama Soraya, Papa Arslan juga menginginkan Kayla tetap menjadi menantu dan bagian dari keluarga mereka. Papa Arslan tidak ingin memiliki menantu lain selain Kayla. Karena menurut Papa Arslan, hanya Kayla yang terbaik untuk putranya. Kayla, bagaimana? Apa semuanya baik-baik aja? Tanya Momi Korla saat Kayla baru saja masuk ke dalam kamar penginapannya. Saat ini, Momi Korla juga berada di kamar penginapan Kayla untuk ikut menemani baby Julie yang tengah tertidur di sana. Kayla menghela napas dalam sebelum menjawab pertanyaan Momi Korla. Melihat dirinya yang sulit untuk menjawab pertanyaan Momi Korla, membuat Momi Korla berpikir jika ada sebuah hal yang tengah mengganggu pemikiran Kayla saat ini. Apa Vano dan keluarganya meminta sesuatu sama kamu, Kayla? Kayla mengangguk membenarkannya. Vano dan keluarganya meminta aku untuk kembali menjalin hubungan rumah tangga dengan Vano, Mom. Lalu apa keputusan kamu? Tanya Momi Korla. Aku gak bisa kasih keputusan sekarang, Mom. Aku masih sulit untuk menerima Vano kembali. Apalagi saat ini aku sudah nyaman dengan kehidupanku saat ini dan tidak ingin kembali bersama Vano. Momi Korla dapat menghargai keputusan Kayla. Sebagai sesama wanita, Momi Korla paham betul bagaimana perasaan Kayla. Bukan hal yang mudah bagi Kayla bisa menerima Vano kembali setelah sekian banyak luka yang ditorehkan Vano saat mereka masih berumah tangga. Sudahlah, untuk sekarang kamu jangan terlalu banyak berpikir. Lebih baik sekarang kamu bersih-bersih dan segera beristirahat. Kayla menganggukkan kepalanya mengiyakan saran dari Momi Korla. Terima kasih karena Momi udah selalu baik dan perhatian sama aku, kata Kayla. Momi Korla tersenyum kemudian mengusap lengan Kayla dengan sayang. Kalau begitu Momi keluar dulu. Pamit Momi Korla dan direspon oleh Kayla dengan anggukan kepala. Setelah Momi Korla keluar dari kamar penginapannya, pandangan Kayla pun terfokus pada sang putri yang saat ini sedang tertidur di atas ranjang. Saat ini aku gak bisa egois karena hanya memikirkan perasaanku sendiri. Aku juga harus memikirkan nasib putriku untuk kedepannya, gumam Kayla dalam hati. Setelah membersihkan wajah dan mengganti pakaian, Kayla segera membaringkan tubuh lelahnya di samping baby Julie yang masih nampak nyaman dalam tidurnya. Setelah berbaring di samping baby Julie, Kayla memperhatikan wajah putrinya yang nampak damai dalam tidurnya. Julie sayang, apa kamu bahagia karena bisa bertemu dengan papa kamu sayang?
Tanya Kayla seraya memberikan usapan di kepala baby Julie menggunakan telapak tangannya. Melihat bagaimana reaksi Julie tadi saat bertemu dengan Vano, rasanya Kayla tidak harus mempertanyakan hal tersebut pada Julie karena dia sudah tahu jawabannya. Anakku sangat bahagia bertemu dengan papanya. Dia bahagia karena bisa bertemu langsung dengan papanya setelah selama ini hanya bisa melihatnya lewat foto saja. Membayangkan bagaimana bahagianya baby Julie tadi saat bertemu dengan Vano, membuat rasa kembali menghantui perasaan Kayla. Dia merasa bersalah karena secara tidak langsung sudah menjauhkan baby Julie dari ayahnya. Mama harap di saat kamu sudah besar nanti, kamu bisa mengerti dan memahami kalau apa yang Mama lakuin saat ini sama kamu karena Mama tidak ingin membuat perasaan kamu terluka seperti yang Mama rasakan. Gumam Kayla. Bukan hanya sekedar mengingat bagaimana ekspresi baby Julie tadi saat bertemu dengan ayahnya, Kayla juga mengingat permintaan Mama Soraya dan Vano tadi kepada dirinya. Rujuk, apakah hal itu adalah jalan yang terbaik untuk menyatukan kembali hubungan aku dan Vano yang sempat putus saat itu? Gumam Kayla. Rasanya sampai saat ini Kayla masih ragu untuk kembali bersama dengan Vano. Terlebih, bayangan Marsha masih berkeliaran di dalam benaknya. Cukup lama berpikir hingga membuat kepalanya jadi terasa sakit, Kayla memutuskan untuk tidak lagi memikirkannya. Agar yang ia inginkan tersebut bisa terwujud, Kayla memutuskan untuk ikut menyusul baby Julie yang sedang tidur saat ini. Pukul 6 pagi, Vano nampak sudah bersiap pergi menuju hotel untuk mengunjungi anak dan istrinya yang tengah berada di sana. Mama Soraya yang melihat pergerakannya pun segera menghampiri Vano hingga akhirnya menghentikan pergerakannya. Vano, kamu mau kemana? Tanya Mama Soraya. Aku mau kembali ke hotel, Mah. Aku mau menghampiri mereka di sana. Mama Soraya terdiam beberapa saat sambil menatap wajah Vano. Apa gak terlalu terburu-buru? Maksud Mama kamu bisa datang ke sana setelah mereka selesai sarapan pagi saja. Kepala Vano seketika menggeleng merespon perkataan ibunya. Gak bisa, Ma. Aku gak akan tenang kalau gak pergi ke sana sekarang juga. Aku takut Kayla dan Julie pergi lagi meninggalkan aku. Mama Soraya dapat mengerti kekhawatiran yang saat ini Vano rasakan. Mama Soraya pun tidak menyalahkan Vano karena begitu takut kehilangan Kayla dan putrinya. Baiklah, kalau begitu sekarang pergilah. Semoga aja niat kamu hari ini berjalan dengan lancar. Vano mengiyakannya dan tak lupa berterima kasih pada Mama Soraya karena sudah memberikan doa yang terbaik untuk dirinya. Vano, Mama dapat melihat kalau saat ini kamu beneran udah menyadari kesalahan kamu dan tulus untuk kembali menjalin hubungan rumah tangga dengan Kayla. Mama harap agar niat baik kamu segera terwujud dan Kayla mau berbesar hati memaafkan dan menerima kamu kembali. Harap Mama Soraya. Setelah mengantarkan Vano masuk ke dalam mobilnya, Mama Soraya pun kembali masuk ke dalam rumah dan melanjutkan niatnya menyiapkan sarapan untuk Papa Arslan. Jalanan yang cukup sepi pagi itu memudahkan Vano untuk lebih cepat sampai ke hotel. Setelah memarkirkan mobil di area basement hotel, Vano bergegas melangkah ke arah lift yang tersedia di basement untuk menuju lantai di mana kamar Kayla berada. Untuk saja aku sudah memiliki akses untuk bisa naik ke lantai ini. Gumam Vano setelah keluar dari dalam lift. Seakan sangat takut kehilangan jejak Kayla, Vano segera berlari ke arah kamar penginapan Kayla. Di depan kamar, nampak Mommy Korla hendak mengetuk pintu kamar Kayla. Namun karena melihat kedatangannya, membuat Mommy Korla mengurungkan niatnya. Vano, kamu datang ke sini pagi-pagi sekali, kata Mommy Korla. Vano tersenyum. Dia segera meraih tangan Mommy Korla untuk menyaliminya sebelum menjawab perkataan Mommy Korla. Iya, Tante, aku gak sabar mau ketemu Kayla dan Julie. Makanya aku cepat datang ke sini, balas Vano. Dia tak sepenuhnya berkata jujur pada Mommy Korla karena Vano tidak mengatakan alasan lain ia datang pagi-pagi ke sana karena dirinya takut kehilangan Kayla dan baby Julie untuk yang kedua kalinya.
Vano takut Kayla kembali pergi dari hidupnya sambil membawa baby Julie bersamanya. Ya sudah, kalau begitu masuklah. Tolong sampaikan sama Kayla kalau tante nungguin kalian sarapan bersama, kata Mommy Korla. Dia memilih untuk memberikan kesempatan pada Vano untuk bisa berdekatan dengan Kayla walau saat ini dirinya sudah sangat ingin bertemu dengan baby Julie. Vano tak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Mommy Korla. Dia mengiyakannya dan tak lupa berterima kasih pada Mommy Korla. Kenapa aku jadi deg-degan begini sih? Gumam Vano. Mau mengetuk pintu saja dia sudah gugup. Apalagi bertemu dengan Kayla nanti. Berpikir jika waktunya untuk bertemu dengan Kayla tidaklah banyak dan sangat terbatas, Vano langsung saja mengetuk pintu kamar. Jantungnya pun berdetak semakin cepat kala mendengar pintu tengah dibuka dari dalam oleh Kayla. Vano. Saat pintu baru saja terbuka, Kayla terkesiap menatap sosok Vano yang kini tengah berdiri di depan pintu kamar penginapannya. Vano melukis senyum di wajah tampannya. Kemudian dia berkata pada Kayla, "Selamat pagi, Kayla. Maaf kalau kedatanganku ke sini mengganggu waktumu," kata Vano dengan nada bicara yang terdengar formal. Dahi Kayla seketika mengkerut mendengarnya. Kenapa nada bicara Vano seperti sedang berbicara dengan orang penting saja pikirnya. Gak masalah. Aku juga lagi gak sibuk. Aku cuma heran aja kenapa kamu datang ke sini pagi-pagi sekali, kata Kayla jujur. Itu karena aku merindukan baby Julie dan ibunya, balas Vano kikuk. Kayla terkesiap. Jika tadi jantung Vano yang berdetak cukup kencang, kini Kayla pun merasakan hal yang sama. Ada apa denganku? Kenapa jantungku berdetak kencang seperti ini? Padahal kemarin aku gak merasakan hal seperti ini, gumam Kayla dalam hati. Melihat Kayla yang hanya diam saja, membuat Vano jadi berbicara kembali dengan Kayla. Maaf. Aku hanya ingin mengungkapkan perasaanku bertemu Julie dan kamu. Maaf kalau perkataanku tadi jadi membuat kamu tidak nyaman. Tidak begitu. Kayla dengan cepat menyahut. Tidak ingin Vano jadi salah paham dengan dirinya yang sejak tadi hanya diam saja. Lalu kenapa? Apa ada alasan lain? Tanya Vano dengan memasang wajah polosnya yang membuat Kayla jadi semakin bingung dengan perubahan sikap pria itu. Kayla menggelengkan kepala. Dia tidak ingin menjawab pertanyaan Vano karena bingung harus menjawab apa. Bukannya kamu ingin bertemu dengan Julie? Kalau benar seperti itu, maka masuklah. Julie-nya masih tidur, kata Kayla. Apakah kamu serius membolehkan aku masuk, Kayla? Tanya Vano memastikan. Kayla menganggukkan kepala mengiyakannya. Aku akan membuka pintu agar tidak terjadi fitnah nantinya, balas Kayla seakan mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Vano saat ini. Senyuman di wajah Vano terkembang. Mendapat kesempatan dari Kayla, tentu saja tak membuat Vano menyia-nyiakannya begitu saja. Dia segera masuk ke dalam kamar dan melangkah menuju ranjang untuk melihat putri kecilnya yang sedang tertidur di atas ranjang.